Di balik hijab sederhanaku di usia 25 tahun, akulah pemilik seluruh kekayaan yang dinikmati suami dan ibu mertuaku. Namun, kehancuran terjadi saat aku memergoki mertuaku tertawa bahagia menemani istri siri suamiku membeli mobil mewah menggunakan black card milikku. Tanpa suara, detik itu juga seluruh kartu mereka kublokir, membiarkan para parasit itu menanggung malu dan hancur seketika. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Suara derum mesin dari jajaran mobil mewah di dalam ruangan berpendingin udara itu seharusnya menjadi melodi yang menyenangkan bagi siapa saja yang berniat membelinya. Aku melangkahkan kaki melintasi lantai marmer yang mengilap, membetulkan letak pashmina abu-abu yang menutupi kepalaku dengan gerakan perlahan. Kedatanganku sore itu sebenarnya tanpa rencana, hanya untuk memastikan pesanan unit mobil dinas baru untuk direksi perusahaan berjalan sesuai jadwal. Sebagai wanita yang memegang kendali penuh atas roda bisnis keluarga, penampilan sederhanaku dalam balutan tunik dan celana kain longgar seringkali membuat orang lain tak menyadari betapa besarnya kekuasaan yang kupunya di balik layar. Namun, ketenangan yang kubawa dari rumah seketika runtuh saat mataku menangkap sosok-sosok yang sangat kukenal di sudut ruangan terdepan. Di dekat sebuah sedan hitam keluaran terbaru yang baru saja dibuka selubungnya, berdiri wanita setengah baya dengan gaya berbusana mencolok yang sangat mengganggu pemandangan. Ibu mertuaku, wanita yang selama 3 tahun pernikahan selalu menatapku dengan sudut mata sebelah, kini sedang tertawa lebar hingga deretan perhiasan emas tebal di pergelangan tangannya saling beradu. Senyumnya begitu lepas, sebuah ekspresi kebahagiaan yang belum pernah sekalipun ia tunjukkan kepadaku sejak pertama kali aku melangkah masuk ke rumahnya sebagai seorang menantu. Di sampingnya, berdiri seorang pria berpenampilan rapi dengan kemeja yang memeluk tubuhnya, suamiku sendiri, yang sedang menatap manis ke arah seorang wanita muda berambut gelombang di sebelahnya dengan tatapan penuh pengabdian. Langkah kakiku terhenti kaku, terpaku tepat beberapa meter dari pembatas kaca transparan yang memisahkan area tunggu dengan area pajangan utama. Dadaku bergemuruh hebat saat menyaksikan bagaimana jemari suamiku tanpa ragu mengusap lembut bahu wanita muda bergaun merah ketat yang berdiri manja di samping ibu mertuaku. Wanita itu tampak begitu leluasa tertawa, menyandarkan kepalanya di bahu mertuaku seolah mereka adalah pasangan ibu dan anak kandung yang amat serasi. Tidak ada sedikit pun raut rasa bersalah di wajah suamiku, pria yang pagi tadi masih mencium keningku dan berpamitan untuk pergi menghadiri rapat bisnis yang katanya sangat krusial bagi masa depan karirnya. Ibu yakin warna hitam ini sangat cocok untukmu, sayang. Kelihatan sangat elegan dan berkelas. Suara nyaring ibu mertuaku terdengar samar menembus celah pintu kaca yang terbuka sedikit, memantul di dinding ruangan. Aku memperhatikan bagaimana jemari tua berhias cincin permata besar itu mengelus lembut lengan wanita muda di sampingnya, sebuah gestur kasih sayang yang selama ini menjadi hal langka yang selalu kudambakan darinya. Dulu, apapun yang kukerjakan untuk menyenangkan hatinya selalu dianggap angin lalu dan dihargai dengan senyuman dingin. Namun kini di depan wanita asing itu, ia bertransformasi menjadi sosok ibu yang begitu hangat dan sangat protektif. Wanita muda bergaun merah itu membalas pelukan mertuaku dengan gestur yang amat manja, mengayunkan tangannya seolah sedang meminta persetujuan atas pilihan mobil pilihannya. Dari pembicaraan mereka yang kian memanas, terungkap kenyataan pahit yang membuat seluruh aliran darah di tubuhku terasa membeku seketika. Mereka tidak sedang melihat-lihat, melainkan sedang menyelesaikan proses pemesanan unit mobil mewah tersebut sebagai hadiah atas pernikahan siri yang ternyata telah berlangsung di belakangku selama berbulan-bulan tanpa terendus sedikit pun. Pria yang kunikahi dengan tulus dan kukira setia, tega membagi hatinya dan menghamburkan uang demi menuruti gengsi wanita lain.
Suamiku kemudian melangkah mendekati meja sales konsultan dengan percaya diri, menarik sebuah dompet kulit tebal berlogo merek ternama yang kubelikan pada ulang tahunnya lalu. Dari dalam dompet tersebut, jemarinya dengan tangkas mengeluarkan selembar kartu plastik tebal berwarna hitam mengilap, sebuah black card eksklusif dengan limit tak terbatas. Kartu itu bukan milik suamiku, melainkan kartu tambahan atas namaku yang terhubung langsung dengan rekening utama bisnis utamaku. Pria itu tersenyum lebar pada petugas sales, seolah-olah dirinya lah konglomerat besar yang siap melunasi transaksi ratusan juta rupiah dalam sekali gesek tanpa beban. Rasa sakit dan dikhianati yang tadinya membakar dadaku seketika menguap, berganti menjadi sebuah dingin yang menjalar rapat hingga ke ujung jari-jariku. Aku merapikan kembali letak hijabku di depan cermin kecil dinding, menatap pantulan mataku sendiri yang kini tak lagi memancarkan kelembutan melainkan ketegasan yang tak goyah. Aku menyadari satu hal penting. Menangis atau berteriak histeris di tempat umum hanya akan merendahkan martabatku di depan para parasit yang selama ini hidup dari keringat dan hasil kerja keras tunggalku. Mereka telah melupakan siapa yang sebenarnya memberi mereka makan dan membiayai seluruh kemewahan palsu yang mereka pamerkan. Tanpa menarik perhatian atau membuang suara sedikit pun, aku membalikkan badan dan berjalan tenang menuju salah satu sofa di area pojok yang agak tersembunyi. Tangan kananku merogoh tas tangan, mengeluarkan ponsel pintar berspesifikasi tinggi yang selalu terhubung dengan sistem perbankan utama. Jariku menari dingin di atas layar sentuh, membuka aplikasi finansial khusus yang memegang kendali atas seluruh arus keluar masuk uang keluarga dan bisnis. Mataku tertuju pada daftar kartu kredit dan rekening terhubung yang dipegang oleh suami serta ibu mertuaku selama ini. Dalam hitungan detik, tombol konfirmasi keamanan berkedip merah di layar ponselku, meminta verifikasi akhir sebelum tindakan permanen dieksekusi. Dengan ketenangan luar biasa, aku memindahkan status seluruh kartu tambahan yang dibawa suamiku dari status aktif menjadi terblokir total. Tidak hanya kartu kredit utamanya, aku juga memutuskan akses semua rekening tabungan bersama yang pernah kubuka untuk biaya operasional harian rumah tangga mereka. Satu demi satu notifikasi pemblokiran sukses muncul di layar, menandai selesainya era kejayaan gratis yang selama ini mereka nikmati atas namaku. Setelah memastikan seluruh akses keuangan mereka lumpuh tanpa sisa, aku memasukkan kembali ponselku ke dalam tas dengan gerakan yang sangat anggun. Aku berdiri tegak, menyilangkan kedua tangan di dada sembari menatap ke arah meja kasir dari kejauhan dengan senyum tipis yang dingin. Di sana, petugas sales baru saja memasukkan kartu hitam milikku ke dalam mesin EDC untuk memproses pembayaran mobil mewah tersebut. Aku hanya perlu menunggu beberapa detik lagi untuk menyaksikan bagaimana panggung kesombongan, gengsi, dan kebohongan yang dibangun oleh suamiku dan ibu mertuaku runtuh secara instan di depan umum. Suara lenting bip dari mesin EDC yang menggema di area kasir showroom menjadi awal dari drama yang sudah kuprediksi. Dari jarak beberapa meter, aku memperhatikan gestur percaya diri suamiku yang masih mengumbar senyum manis kepada sales wanita di hadapannya. Ia berdiri tegap, menyelipkan sebelah tangannya di saku celana, berakting seolah transaksi ratusan juta rupiah ini hanyalah hal sepele baginya. Di sampingnya, ibu mertuaku terus mengusap bahu wanita muda bergaun merah itu, memamerkan keakraban yang tampak begitu menjijikkan di mataku. Layar kecil pada mesin EDC itu berkedip beberapa kali sebelum akhirnya mengeluarkan suara dengut panjang yang menandakan kegagalan transaksi. Senyum lebar di wajah suamiku seketika membeku saat petugas kasir menatapnya dengan tatapan serba salah. "Maaf Pak, transaksinya ditolak. Keterangannya decline atau kartu tidak dapat digunakan," ujar petugas itu dengan suara sopan namun cukup terdengar jelas di area yang lumayan hening tersebut. "Ditolak?"
Ah, tidak mungkin. Coba gesek sekali lagi, Mbak. Kartu ini limitnya miliaran. Tidak mungkin ditolak hanya untuk mobil seharga ini. Sahut suamiku dengan nada suara yang meninggi, mulai merasa harga dirinya terancam di depan istri siri dan ibunya. Wajah tampannya yang biasa tenang kini memerah menahan malu. Ia mendorong kartu hitam itu lebih dekat ke arah petugas, mendesak agar proses pembayaran diulang kembali. Ibu mertuaku yang tak sabaran ikut melangkah maju, mengguncangkan gelang-gelang emas tebal di tangannya dengan gertakan khasnya. Iya, Mbak. Jangan sembarangan ya kalau bicara. Anak saya ini pengusaha sukses. Uangnya tidak akan habis hanya untuk beli satu mobil. Mesin kalian yang rusak itu. Serunya lantang tanpa memedulikan pandangan beberapa pengunjung lain yang mulai menengok ke arah mereka. Wanita muda bergaun merah di sebelahnya tampak menggeser duduknya, memasang wajah cemas dan cemberut karena proses kepemilikan mobil barunya tertunda. Petugas kasir menggesekkan kembali kartu hitam milikku pada mesin edisi yang berbeda untuk membuktikan bahwa tidak ada kesalahan teknis dari pihak mereka. Namun, hasil yang muncul di layar tetap sama persis. Transaction rejected. Tetap tidak bisa, Pak. Sistem menolak transaksi ini secara otomatis. Kemungkinan kartu ini telah diblokir oleh pihak pemilik rekening utama, jelas petugas tersebut dengan nada yang tetap tenang namun tegas. Kata diblokir meluncur dari mulut petugas kasir bagaikan hantaman petir yang menyengat telinga suamiku. Tubuhnya mendadak kaku, dan matanya membelalak tak percaya saat menatap selembar kartu plastik mahal yang kini tak bernilai apapun di tangannya. Ia tahu betul siapa pemilik sah dan pemegang kendali utama dari kartu black card tersebut. Kepanikan yang sangat jelas mulai menjalar di raut wajahnya, merusak topeng kepercayaan diri yang sejak tadi ia pakai. Coba pakai kartu kredit ibu saja dulu, Ri. Malu-maluin banget ini dilihat orang-orang. Bisik ibu mertuaku setengah panik sambil merogoh tas mewahnya dan mengeluarkan kartu kredit atas namanya sendiri. Kartu itu sebenarnya juga merupakan kartu fasilitas keluarga yang seluruh tagihan bulannya dibayar penuh melalui rekening perusahaanku. Suamiku merebut kartu itu dengan tangan yang sedikit gemetar dan menyerahkannya kepada petugas kasir dengan harapan besar bisa menyelamatkan gengsi mereka. Petugas kasir menerima kartu kedua itu dan menempelkannya pada mesin edisi. Namun, hanya dalam hitungan 3 detik, suara dengut kegagalan kembali terdengar nyaring di seluruh ruangan. Maaf Bu, kartu yang ini juga statusnya diblokir oleh sistem bank, ucap kasir tersebut, membuat suasana di meja transaksi makin mencekam. Rencana mereka untuk memamerkan kekayaan di depan wanita simpanan itu runtuh seketika dalam sekejap mata. Wajah ibu mertuaku yang tadinya dipenuhi riasan tebal kini pucat pasi, sementara wanita muda bergaun merah di sampingnya mulai melipat tangan di dada dengan raut wajah amat kecewa. Gimana sih, Mas? Katanya mau beliin aku mobil hari ini? Kok semuanya diblokir begini? Mas bercanda ya sama aku? Cercah wanita muda itu dengan nada manja yang berubah menjadi ketus dan menuntut. Suamiku hanya bisa gagap, gagang ponselnya sudah berpindah ke telinga untuk mencoba menghubungi layanan nasabah prioritas dengan napas yang memburu. Dari balik pilar tempatku berdiri, aku merapikan letak pashmina abu-abuku dengan senyum tipis yang amat dingin mengembang di bibirku. Aku melangkah pelan keluar dari area showroom, meninggalkan mereka bertiga yang kini sibuk saling tuduh dan menanggung malu yang luar biasa di depan para staf penjual. Ini barulah permulaan kecil dari pelajaran berharga yang akan kuberikan, karena setelah ini, seluruh kemewahan hidup yang mereka nikmati atas keringatku akan kucabut hingga tak tersisa sepeser pun. Langkah kakiku yang tenang dan mantap menuntunku memasuki area parkir khusus VIP showroom.
Di balik kacamata hitam yang kini terpasang rapi, mata ketenanganku menyimpan amarah yang telah bertransformasi menjadi kalkulasi dingin. Aku masuk ke dalam kabin mobil SUV bahari milikku, menutup pintunya rapat-rapat hingga deru bising jalanan luar terserap sempurna oleh sistem kedap suara. Saat menyalakan mesin, layar pemutar digital di dashboard langsung menyala, menampilkan nama yang sangat kukenal melintasi koneksi Bluetooth yang terhubung otomatis dari ponselku. Layar ponselku yang tergeletak di konsol tengah terus bergetar tanpa henti, memamerkan nama Mas Danu yang panggilan masuknya sudah mencapai 8 kali dalam rentang 2 menit. Pria yang selama 3 tahun ini menikmati status sebagai suami dari seorang pengusaha sukses, kini sedang meraba-raba dalam kegelapan kepanikan. Aku membiarkan ponsel itu berdering hingga panggilan ke-9, sengaja membiarkan adrenalinnya memuncak dan rasa malunya di depan wanita simpanannya makin membakar diri sebelum akhirnya aku menggeser ikon hijau untuk mengangkatnya. Rania, kamu di mana sekarang? Ini kenapa semua kartu kredit dan rekening ibu sama Mas mendadak diblokir semua? Suara Danu meledak di seberang telepon, syarat akan kepanikan yang berusaha ditutup-tutupi dengan nada menuntut. Dari latar belakang panggilannya, aku masih bisa mendengar samar-samar suara tangisan manja wanita bergaun merah dan gertakan nyaring ibu mertuaku yang memaki-maki staf showroom. Sungguh sebuah simfoni kekacauan yang sangat indah di telingaku. Ada masalah apa, Mas? Kenapa kamu panik sekali? Jawabku dengan nada suara semanis dan setenang mungkin, seolah aku baru saja bangun dari tidur siang yang nyenyak. Aku menyendarkan punggungku ke jok kulit mobil yang empuk, menikmati setiap detik tarikan napas terengah-engah dari pria yang pernah berjanji akan menjagaku di depan almarhum ayahku. Mas, ini lagi ada urusan penting. Mas mau bayar transaksi tapi semua kartu atas nama kamu ditolak mesin. Bahkan kartu ibu juga tidak bisa dipakai sama sekali. Kamu sengaja ya matikan aksesnya dari aplikasi? Cecar Danu lagi, suaranya naik 1 oktav. Sikap manipulatif yang biasa ia gunakan untuk membuatku merasa bersalah kini tidak lagi mempan. Dulu, jika ia meninggikan suara sedikit saja, aku akan langsung meminta maaf dan menuruti segala keinginannya. Namun detik ini, topeng itu telah kurebut dan kuhancurkan. Oh, kartu-kartu itu. Aku terkekeuh pelan, sebuah tawa dingin yang membuat jeda hening mendadak menyergap di seberang telepon. Sistem keamanan perusahaanku mendeteksi adanya aktivitas transaksi mencurigakan di sebuah showroom mobil mewah, Mas. Jumlahnya ratusan juta rupiah untuk pembelian unit mobil yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan operasional kantor maupun kebutuhan rumah tangga kita. Ya, tapi kan kamu bisa konfirmasi dulu ke Mas. Tidak main blokir sepihak begini. Kamu tahu tidak, Mas dan Ibu malu setengah mati di sini. Bentak Danu, mencoba mengalihkan kesalahan atas ketidaknyamanan yang ia alami. Ia belum menyadari bahwa posisinya saat ini sungguh sangat rapuh, ibarat berdiri di atas selembar benang yang siap kuputus kapan saja. Malu, Mas? Tanyaku retoris, menurunkan nada suaraku hingga terdengar sangat tajam dan menusuk. Bukannya kamu dan ibu yang sangat menikmati panggung kemewahan itu? Senang sekali rasanya ya, membelikan mobil mewah untuk wanita muda bergaun merah dengan menggunakan kartu yang tagihannya dijamin oleh keringat istri sahmu sendiri. Keheningan total seketika melingkupi sambungan telepon tersebut. Suara napas Danu yang tadinya menderu kini tertahan sepenuhnya. Di seberang sana, aku bisa membayangkan betapa pucatnya wajah pria itu saat menyadari bahwa aksinya di dalam showroom tadi ternyata disaksikan langsung oleh orang yang memegang napas finansialnya. Ketakutan yang sejati akhirnya merayap masuk ke dalam benaknya. Rania, kamu ada di sini?
Bisik Danu gagap, suaranya bergetar hebat tanpa ada lagi sisa keangkuhan. Sebelum ia sempat menyusun kebohongan baru atau merangkai alasan manis untuk membela diri, aku mematikan sambungan telepon tersebut secara sepihak. Aku melempar ponselku ke jok samping, menginjak pedal gas, dan meluncurkan mobilku membelah jalanan kota. Saatnya pulang ke rumah besar milikku, rumah yang sebentar lagi akan menjadi tempat eksekusi terakhir bagi para parasit yang tak tahu diri itu. Mobil SUV milikku melaju mulus membelah kemacetan sore menuju kawasan perumahan elit di pinggir kota. Di sepanjang perjalanan, pikiranku melayang membayangkan betapa butanya aku selama 3 tahun membina rumah tangga bersama Danu. Dulu, aku selalu berpikir bahwa memberikan kebebasan finansial dan memanjakan keluarga suamiku adalah bentuk pengabdian terbaik seorang istri yang sibuk mengurus bisnis. Namun kini, setelah tabir kebohongan itu terkuak lebar di depan mataku, aku sadar bahwa kebaikanku selama ini hanyalah racun yang memelihara ketakberdayaan dan kesombongan mereka. Tidak ada lagi rasa iba atau keinginan untuk mempertahankan pernikahan yang dibangun di atas fondasi manipulasi dan pengkhianatan ini. Sesampainya di depan gerbang rumah beraksen modern yang seluruh biaya pembangunan dan sertifikat tanahnya berdiri atas namaku, aku menghentikan kendaraan sejenak. Aku menatap 2 mobil mewah terparkir rapi di garasi, satu milik Danu dan satu lagi mobil operasional yang sering dipakai ibu mertuaku untuk memamerkan kekayaan di depan teman-teman arisannya. Hari ini, panggung sandiwara mereka akan benar-benar kubongkar sampai ke akarnya tanpa tersisa. Dengan napas yang teratur dan kepala tegak mendongak penuh percaya diri, aku mematikan mesin mobil dan melangkah turun, siap menyambut pertunjukan dramatis yang sebentar lagi akan meletus di dalam rumah ini. Begitu pintu utamaku ketuk dan kubuka, suasana ruang tamu sudah dipenuhi oleh hawa ketegangan yang amat pekat. Danu duduk di sofa utama dengan wajah yang sangat lesu dan pucat, sementara ibu mertuaku berulang kali berjalan bolak-balik di atas karpet mahal sambil mengomel tanpa henti. Di sudut ruangan dekat vas bunga kristal, berdiri wanita muda bergaun merah yang tadi kulihat di showroom, tampak cemberut sambil meremas tas tangannya dengan raut ketakutan yang berusaha ditutupi. Kedatanganku seketika membuat seluruh gerakan mereka terhenti kaku, dan 3 pasang mata itu langsung tertuju padaku dengan berbagai spektrum emosi yang campur aduk. "Rania, akhirnya kamu pulang juga," bentak ibu mertua seraya melangkah cepat mendekatiku dengan telunjuk teracung tepat di depan wajahku. Napasnya terengah-engah, dan riasan tebal di wajahnya tampak sedikit luntur oleh keringat dingin kepanikan. "Kamu ini sebenarnya punya otak atau tidak sih? Kenapa kamu tega memblokir semua kartu kredit dan rekening ibu di depan umum? Kamu tahu tidak, berapa besar rasa malu yang harus ibu tanggung di showroom tadi gara-gara ulah tidak sopanmu itu?" Cecarnya tanpa rasa bersalah sedikit pun atas apa yang telah mereka lakukan di belakangku. Aku berdiri diam, menatap ujung telunjuk tua yang bergetar di depan mataku dengan pandangan yang amat dingin dan datar, tanpa mengedipkan mata sedikit pun. Malu karena kartu diblokir, atau malu karena ketahuan membawa istri siri membeli mobil mewah pakai uangku, Bu? Tanyaku dengan suara pelan namun menggelegar hebat hingga memantul di seluruh sudut ruangan. Kalimat singkat itu bagaikan sebongkah batu besar yang dihantamkan tepat ke muka mereka, membuat ocehan galak ibu mertuaku terhenti seketika dan tenggorokannya seolah terkunci rapat dalam kebingungan mendalam. Danu yang tadinya duduk tertunduk seketika bangkit berdiri dari sofa, melangkah mendekatiku dengan raut wajah memelas yang amat memuakkan. Ia mencoba memegang kedua tanganku dengan jemarinya yang dingin dan gemetar, berusaha memainkan peran sebagai suami yang teraniaya dan penuh penyesalan. Rania, tolong dengarkan penjelasan Mas dulu. Ini semua tidak seperti yang kamu bayangkan. Ini cuma kesalahpahaman kecil,
Mas bisa jelaskan semuanya baik-baik?" Ratapnya dengan suara bergetar, mencoba menggunakan nada manis yang biasanya selalu berhasil melunakkan hatiku di masa lalu. Aku menepis genggaman tangannya dengan gerakan sekali sentak yang sangat bertenaga hingga membuat Danu terhuyung mundur satu langkah. "Kesalahpahaman apa, Mas? Apakah usapan lembut di bahu wanita itu di depan mesin EDC juga sebuah kesalahpahaman? Atau senyum bahagia ibu saat memilihkan mobil mewah untuk wanita simpananmu itu juga cuma ilusi mataku?" Tanyaku bertubi-tubi dengan nada sinis yang menguliti kebohongan mereka satu persatu. Aku mengarahkan pandanganku pada wanita muda bergaun merah yang kini makin menyusut di sudut dinding, tak berani menatap mataku yang dipenuhi kilatan ketegasan. Dia ini cuma teman bisnis Mas Ra. Ibu cuma bantu memilihkan mobil untuk keluarganya, tidak ada pernikahan siri atau apapun seperti yang kamu tuduhkan. Celoteh Danu berbohong terang-terangan di depan mukaku, menunjukkan betapa rendahkan kualitas moral pria yang dulu sangat kupuja ini. Sungguh menyedihkan melihat bagaimana seorang pria dewasa yang mengaku berpendidikan tinggi harus mengarang cerita picisan yang sangat bodoh demi menyelamatkan muka dan akses finansialnya yang telah terputus total. "Cukup, Danu. Jangan menambah daftar kebohongan murahan di rumahku ini." Potongku tegas dengan nada tinggi yang menyapu bersih seluruh upaya pembelaan dirinya. Aku merogoh tas tanganku, mengeluarkan sebuah map coklat tebal yang sudah kusiapkan dari dalam mobil dan melemparkannya tepat ke atas meja kaca di tengah ruang tamu. Di dalam map itu ada salinan bukti transfer bulanan dari rekeningku ke rekening pribadimu yang kamu salurkan ke wanita itu, lengkap dengan foto-foto pernikahan siri kalian 3 bulan lalu yang didapatkan oleh tim investigasiku. Kamu pikir aku sebodoh itu bisa kamu bodohi berulang kali? Bunyi hempasan map coklat itu mengakhiri seluruh sisa keberanian dan kebohongan yang mereka bangun sepanjang hari. Ibu mertuaku terduduk lemas di sofa dengan wajah pucat pasi seperti mayat, sementara Danu membelalak menatap dokumen-dokumen pembongkaran aibnya yang kini terhampar terbuka di atas meja. Aku menyilangkan kedua tangan di dada, memandangi 3 parasit yang kini gemetar di hadapanku dengan kepuasan yang teramat sangat. Mulai detik ini, tidak ada lagi uang sepeser pun, tidak ada lagi fasilitas mewah, dan besok pagi surat gugatan cerai serta pengusiran kalian dari rumah ini akan sampai di tangan kalian. Suasana ruang tamu yang tadinya dipenuhi teriakan emosi kini berubah menjadi keheningan yang mencekam dan menindas. Ibu mertuaku mematung di atas sofa, matanya menatap kosong ke arah lembaran-lembaran foto pernikahan siri anak kesayangannya yang tersebar di atas meja kaca. Jemari tuanya yang dihiasi cincin-cincin emas tebal tampak gemetar hebat saat menyadari bahwa seluruh topeng kebohongan yang mereka rakit dengan rapi telah hancur berkeping-keping. Sementara itu, wanita muda bergaun merah yang tadinya bertingkah amat manja di showroom, kini perlahan melangkah mundur menjauhi Danu, seolah tidak ingin ikut terseret ke dalam jurang kehancuran finansial yang sedang menimpa pria tersebut. "Rania, tolong nak, tolong pikirkan lagi keputusanmu ini," ratap ibu mertuaku dengan suara yang mendadak berubah menjadi sangat lembut dan penuh iba. Wajah angkuhnya melorot seketika, digantikan oleh raut ketakutan yang teramat sangat akan kehilangan seluruh kenyamanan hidup yang selama ini kuberikan. "Ibu ini sudah tua, Rania. Ibu tidak tahu harus tinggal di mana kalau kamu mengusir ibu dari rumah ini. Danu ini kan suami sahmu. Kesalahan seperti ini bisa kita bicarakan baik-baik tanpa harus bercerai dan mengusir kami seperti ini, nak." Aku terkekeh pelan, sebuah tawa dingin tanpa sedikit pun rasa iba yang membuat bulu kuduk mereka berdiri seketika. "Bicarakan baik-baik, Bu? Apakah ibu pernah mengajakku bicara baik-baik saat ibu menggunakan kartu kreditku
untuk membelikan perhiasan mewah dan pakaian mahal untuk wanita simpanan Danu itu? Tanyaku sambil menunjuk lurus ke arah wanita bergaun merah yang makin terpojok. Selama 3 tahun aku bekerja keras membanting tulang membangun bisnis dari nol, membiayai seluruh hidup kalian, tapi ini balasan yang kuterima? Ibu dan Danu memperlakukan aku seperti mesin pencetak uang yang bisa dibodohi sesuka hati. Danu berlutut di atas lantai marmer tepat di depan kakiku, mencoba menggapai keduaku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Pria yang tadi pagi berlagak bagaikan pria paling sukses dan berkuasa kini tampak begitu kerdil dan menjijikkan di mataku. Mas mohon ampuni Mas. Mas mengaku salah, Mas hilaf. Mas bersumpah akan menceraikan dia hari ini juga. Mas akan putuskan hubungan dengan dia sekarang juga di depanmu, asalkan kamu mau memaafkan Mas dan tidak memblokir rekening Mas. Jeritnya penuh keputusasaan, menunjukkan betapa murahnya rasa cinta dan kesetiaan yang ia miliki. Wajah wanita bergaun merah itu seketika memerah padam mendengar ucapan Danu yang begitu mudah membuangnya demi mempertahankan harta. Apa-apaan kamu, Mas Danu? Kamu bilang kamu cinta sama aku dan bakal ceraikan Rania secepatnya. Kamu bilang seluruh harta ini milik kamu dan kamu yang pegang kendali. Teriak wanita itu dengan nada tinggi yang memecah ketegangan. Sikap manjanya sirna sepenuhnya, berganti menjadi kemarahan seorang wanita yang merasa ditipu oleh pria yang ternyata hanya menumpang hidup pada istri sahnya. Diam kamu. Dasar wanita tidak tahu diri. Gara-gara menuruti gengsimu yang minta dibelikan mobil mewah hari ini, semua rahasia ini jadi terbongkar. Bentak Danu balik kepada istri sirinya tanpa rasa malu sedikit pun. Pertengkaran hebat di antara kedua parasit itu meletus tepat di hadapanku dan ibu mertuaku, memperlihatkan betapa rapuhnya hubungan yang dibangun di atas fondasi kesetakutan akan kemiskinan dan ketaksetiaan. Aku hanya berdiri bersedekap dada, menyaksikan panggung komedi murahan itu dengan pandangan jijik. Cukup. Keluar dari rumahku sekarang juga, kalian bertiga. Suaraku menggelegar menembus perdebatan sengit mereka, memutus aliran kata-kata makian yang saling mereka lontarkan. Aku mengarahkan pandanganku ke pintu utama yang sudah kubuka lebar-lebar. Aku memberikan waktu 10 menit untuk kalian bertiga angkat kaki dari sini. Jangan coba-coba membawa barang apapun selain baju yang melekat di badan kalian, karena seluruh isi rumah ini, termasuk mobil-mobil di garasi, dibeli menggunakan uang perusahaanku. Rania, kamu jangan keterlaluannya. Ini rumah anak saya juga. Teriak ibu mertuaku, mencoba membangkitkan sisa-sisa keberaniannya meski suaranya terdengar sangat bergetar. Kami tidak akan keluar dari sini sebelum kamu mengembalikan akses kartu kredit kami. Kamu tidak berhak memperlakukan orang tua seperti ini. Sebelum ibu mertuaku menyelesaikan kalimatnya, 2 orang petugas keamanan perumahan yang sengaja kupanggil melalui ponselku tadi sudah berdiri tegap di ambang pintu masuk. Aku memberikan isyarat tegas kepada kedua petugas tersebut untuk mengambil tindakan lapangan. Pak, tolong bantu keluarkan orang-orang ini dari properti milik saya. Jika mereka menolak atau mencoba membuat keributan, langsung hubungi pihak kepolisian setempat atas tuduhan penyerobotan hak milik dan penipuan. Perintahku dingin tanpa sedikit pun ragu. Melihat kedatangan petugas keamanan berseragam lengkap dan ancaman jalur hukum yang sangat nyata, wajah Danu dan ibunya mendadak pucat bagaikan kertas. Tanpa mampu melawan lagi, mereka bertiga dipaksa melangkah keluar menembus pintu depan dengan langkah gontai dan kepala tertunduk malu.
Suara pintu kayu jati yang kuhempaskan rapat-rapat dan kukunci dari dalam menandai berakhirnya pengabdian butaku sebagai seorang istri, sekaligus menjadi awal dari pembalasan dendam finansial yang akan meremukkan mereka hingga tak bersisa. Malam pertama di rumah besar yang kini terasa amat lapang melingkupiku dalam ketenangan yang telah lama hilang. Aku duduk di ruang kerja pribadi, menatap layar laptop yang menampilkan laporan keuangan lengkap seluruh aset serta rekening atas nama perusahaan. Tidak ada lagi beban pikiran tentang tagihan belanja fiktif atau gaya hidup mewah keluarga Danu yang harus kusubsidi setiap bulannya. Namun, aku tahu betul bahwa tipe parasit seperti mereka tidak akan menyerah begitu saja hanya karena diusir. Kesombongan dan ketergantungan mereka pada uangku akan mendorong mereka ke titik keputusasaan yang lebih dalam. Dugaan itu terbukti keesokan harinya saat sekretaris pribadiku masuk ke ruang kerja kantor pusat dengan raut wajah cemas. Ia melaporkan bahwa Danu dan ibunya telah berdiri di lobi lantai dasar sejak pagi hari, mencoba menerobos masuk dan memaksa bertemu denganku. Mereka mengamuk pada petugas resepsionis karena kartu akses VIP milik Danu sudah dinonaktifkan sepenuhnya oleh sistem keamanan gedung. Aku tersenyum tipis mendengar kabar tersebut, lalu memerintahkan sekretarisku untuk menyalakan layar monitor pengawas yang terhubung langsung dengan kamera CCTV di area lobi utama. Di layar monitor, penampilan Danu dan ibu mertuaku sudah berubah drastis dibanding kemarin. Kemeja rapi yang dipakai Danu tampak kusut dan tidak disetrika, sementara ibu mertuaku tidak lagi mengenakan deretan perhiasan emas tebalnya karena tampaknya sudah dijual atau diagunkan demi membayar biaya penginapan darurat mereka semalam. Wajah mereka yang biasa dipenuhi keangkuhan kini berganti dengan raut frustrasi dan amarah yang meledak-ledak. Mereka bertengkar dengan staf keamanan kantor, mencoba menjual nama besar perusahaan yang sebenarnya tak pernah sedikit pun ikut mereka bangun. Panggilkan Rania turun sekarang juga. Kamu tidak tahu saya ini siapa ya? Saya ini suami dari pemilik perusahaan ini. Suara teriakan Danu memantul keras di lobi, menarik perhatian puluhan karyawan yang baru saja tiba untuk bekerja. Staf keamanan kami yang sudah dilatih secara profesional tetap berdiri tegap, membentuk barikade rapat untuk mencegah pria itu mendekati area lift eksekutif. Sungguh pemandangan yang sangat memilukan sekaligus menggelikan, melihat seorang pria yang dulunya sangat membanggakan harga dirinya kini membuang seluruh martabatnya di depan umum demi mengemis akses uang. Karena tak mendapat akses masuk, ibu mertuaku nekat berlutut di tengah area lobi yang ramai, menangis histeris dengan drama yang sangat murahan. Tolong kasihanilah kami. Rania itu menantu durhaka yang tega menelantarkan suami dan ibu mertuanya sendiri. Dia menguasai semua harta kami dan membuang kami ke jalanan. Jeritnya seraya mengusap air mata teatrikal yang sengaja ditunjukkan kepada para karyawan. Beberapa staf sempat berbisik-bisik, namun mereka tahu betul sejarah perusahaan dan siapa sebenarnya otak serta pemilik tunggal di balik seluruh kejayaan bisnis ini. Aku mengambil mikrofon interkom di mejaku, menghubungkannya langsung ke saluran komunikasi kepala keamanan di lobi bawah. Pak Hendra, tolong sampaikan pada mereka bahwa seluruh rekaman CCTV drama ini, beserta bukti-bukti perselingkuhan dan penipuan keuangan yang dilakukan saudara Danu, sudah siap diunggah ke media sosial dan diserahkan ke pihak kepolisian jika mereka tidak meninggalkan area gedung dalam 3 menit. Ucapku dengan suara tenang namun menggema dingin melalui AirPC petugas keamanan. Kepala keamanan membisikkan ancaman tegas tersebut tepat di telinga Danu dan ibunya. Efeknya instan. Tangisan histeris ibu mertuaku seketika terhenti kaku, dan wajah Danu berubah menjadi sangat pucat pasi.
Pria itu tahu betul bahwa jika reputasinya sebagai pelaku perselingkuhan dan penipu terbongkar di media sosial, seluruh jaringan koneksi sosial dan sisa-sisa gengsi yang selama ini ia agung-agungkan di depan teman-temannya akan hancur lebur tanpa sisa. Kesadaran itu menghantam mental mereka dengan sangat keras. Tanpa berani menatap mata para karyawan yang kini menatap mereka dengan pandangan jijik dan cemoohan, Danu menarik paksa tangan ibunya untuk berdiri dari lantai. Mereka melangkah mundur dengan tubuh bergetar dan kepala tertunduk dalam-dalam, berjalan gontai keluar menembus pintu kaca gedung menuju terik matahari pagi. Tidak ada lagi mobil mewah bersopir yang menyambut mereka, tidak ada lagi perlakuan istimewa. Hanya ada kenyataan pahit bahwa kemewahan yang selama ini mereka nikmati hanyalah bayangan semu yang kini telah sirna sepenuhnya. Setelah memastikan area lobi kembali bersih dan kondusif, aku mematikan layar monitor pengawas dan kembali memfokuskan pandanganku pada berkas-berkas di atas meja. Kuambil selembar kertas bertuliskan draft akhir gugatan cerai dan pembatalan seluruh hak guna aset yang telah diselesaikan oleh tim pengacaraku pagi ini. Jariku membubuhkan tanda tangan dengan goresan tinta hitam yang mantap dan tanpa keraguan sedikit pun di atas meterai. Langkah hukum ini adalah paku terakhir pada peti mati pernikahan palsu yang telah merugikan hidupku selama bertahun-tahun. Aku menyandarkan badan di kursi kerja letter milikku, menatap keluar jendela kaca besar yang memperlihatkan pemandangan lanskap kota dari lantai atas. Rasa puas dan lega yang teramat sangat menyelimuti dadaku saat menyadari bahwa aku berhasil mempertahankan kehormatan dan hak-hakku tanpa harus mengotori tangan dengan adegan labrak yang dramatis. Proses kehancuran para parasit itu baru saja dimulai, dan aku akan memastikan bahwa hukum serta keadilan berjalan dengan sangat sempurna untuk membalas setiap kebohongan yang pernah mereka tanam. 3 hari setelah insiden di kantor pusat, surat gugatan cerai resmi beserta panggilan sidang dari Pengadilan Agama akhirnya tiba di alamat kontrakan sempit tempat Danu dan ibunya menumpang. Tidak hanya itu, tim kuasaku juga melayangkan surat somasi untuk pengembalian seluruh unit kendaraan dinas perusahaan yang selama ini dikuasai secara ilegal oleh Danu. Pria yang dulunya tak pernah memikirkan harga sebotol air mineral itu kini harus berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa hidup tanpa fasilitas dariku adalah sebuah penderitaan yang sangat mencekik. Di rumah kontrakan bergaya lama yang pengap itu, Danu duduk tercengang menatap lembaran kertas berstempel resmi pengadilan. Di sampingnya, ibu mertuaku menangis meraung-raung meratapi nasib mereka yang mendadak jatuh miskin hanya dalam hitungan hari. Lebih parahnya lagi, beberapa debt collector dari lembaga keuangan independen mulai berdatangan mengetuk pintu rumah kontrakan tersebut. Tagihan gaya hidup, cicilan barang bermerek, hingga tagihan kartu kredit pribadi yang selama ini auto-debit dari rekening perusahaanku kini sepenuhnya tertagih atas nama pribadi Danu. Mas, ini bagaimana? Uang tabungan ibu yang ratusan ribu ini cuma sisa buat makan 2 hari. Semua perhiasan ibu sudah habis dijual buat bayar sewa rumah ini dan bayar utang mami kamu kemarin. Jerit ibu mertuaku seraya menggoncang-goncang bahu anaknya yang kaku. Senyum angkuh yang dulu biasa dipamerkan saat memakai perhiasan tebal kini berganti dengan raut wajah keputusasaan yang teramat sangat. Pria itu hanya bisa menatap kosong ke lantai, bingung harus mencari uang dari mana demi menopang gengsinya yang sudah terlanjur melambung tinggi. Sementara itu, masalah Danu tidak berhenti sampai di situ. Wanita muda yang dinikahi sirinya secara diam-diam mulai menunjukkan tabiat aslinya. Begitu mengetahui bahwa Danu telah dimiskinkan total dan tidak memiliki akses sepeser pun ke kekayaanku, wanita itu datang menyerbu ke kontrakan mereka hanya untuk meminta perceraian siri dan menuntut uang ganti rugi atas janji-janji manis yang pernah diucapkan Danu di masa lalu. Kamu penipu, Mas Danu.
Kamu bilang kamu pengusaha kaya raya yang punya saham terbesar di perusahaan. Ternyata kamu cuma numpang hidup sama istri sahmu. Teriak wanita bergaun merah itu di depan pintu kontrakan, membuat para tetangga sekitar keluar dari rumah untuk menyaksikan pertunjukan gratis tersebut. Makian dan cemoohan meluncur deras dari mulut wanita simpanan itu, memutus habis sisa-sisa impian manis yang pernah mereka rangkai di atas penderitaanku. Danu yang merasa sangat malu mencoba membela diri, namun suaranya tenggelam oleh deretan fakta bahwa ia kini hanyalah seorang pengangguran tanpa keterampilan khusus. Selama 3 tahun menikah denganku, ia hanya menikmati jabatan formalitas di kantor tanpa pernah benar-benar belajar mengelola bisnis. Tanpa nama besar dan sokongan finansial dari perusahaanku, tak ada satupun kolega bisnis yang mau menerima atau memberinya pinjaman uang. Nama baiknya di dunia usaha sudah terdistorsi akibat kabar pembekuan akses dan gugatan hukum yang kumainkan. Tolong, Mbak Rania. Tolong temui suami Mbak sebentar saja. Sebuah pesan singkat masuk ke ponselku dari nomor baru yang tak dikenal, dikirim oleh Danu menggunakan ponsel murahan yang ia beli dari sisa uang tunainya. Mas sakit, Ra? Mas dan Ibu tidak punya uang lagi untuk makan. Mas janji akan turuti semua kemauanmu asal kamu batalkan gugatan cerai ini dan buka kembali rekening Mas. Aku membaca pesan tersebut di ruang kerja rumahku sambil menyesap teh hangat dengan tenang. Tidak ada sedikit pun penyesalan atau rasa kasihan yang tersisa di dalam hatiku. Kebaikanku yang berulang kali dimanfaatkan di masa lalu telah membakar habis sisa empati yang kupunya untuk pria manipulatif seperti dia. Aku memblokir nomor baru tersebut tanpa membalas sepatah kata pun, membiarkan ia merasakan sendiri konsekuensi dari setiap benih kebohongan yang pernah ia tanam. Kebenaran bahwa kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah bertahan lama kini terbukti secara nyata. Satu persatu fasilitas dan barang-barang mewah yang pernah dibeli Danu menggunakan dana perusahaan mulai disita oleh tim hukumku melalui jalur penetapan pengadilan. Rumah ini, kendaraan, hingga aset-aset investasi sepenuhnya kembali ke tangan pemegang hak yang sah, meninggalkan Danu dan ibunya dalam kehampaan finansial yang sempurna. Menjelang malam hari, aku menatap kalender kerja di meja, menandai tanggal sidang perdana perceraian kami yang tinggal menghitung hari. Aku tahu di persidangan nanti, mereka mungkin akan mencoba menggunakan berbagai macam jurus iba atau argumentasi hukum untuk mendapatkan bagian dari harta gonogini. Namun, dengan tim pengacara terbaik yang sudah kusiapkan dan bukti-bukti penipuan keuangan yang menggunung, aku siap menghancurkan sisa-sisa harapan terakhir para parasit itu di depan majelis hakim. Hari sidang perdana yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba di pengadilan agama. Aku melangkah memasuki koridor gedung pengadilan dengan pakaian muslimah yang rapi dan elegan, didampingi oleh 2 orang kuasa hukum terbaik dari firma hukum ternama yang telah kusewa. Wajahku tenang, memancarkan aura ketegasan dan keyakinan penuh tanpa ada rasa ragu sedikit pun. Di sepanjang koridor, pandangan beberapa orang tertuju padaku, namun aku tetap berjalan lurus menuju ruang sidang utama. Hari ini adalah hari di mana seluruh ikatan hukum yang membelengguku dengan keluarga parasit itu akan mulai diputus secara resmi di hadapan majelis hakim. Di depan pintu ruang sidang, Danu dan ibu mertuaku sudah berdiri menunggu dengan wajah yang sangat lesu dan cemas. Pakaian yang mereka kenakan tampak lusuh, sangat kontras dengan penampilan mentereng mereka di showroom beberapa waktu lalu. Begitu melihat kedatanganku, Danu langsung mencoba melangkah mendekat dengan raut wajah memelas, berharap bisa melunakkan hatiku di detik-detik terakhir sebelum persidangan dimulai. Namun, 2 pengaku hukumku dengan sigap pasang badan, menghalangi pergerakan Danu dan memberinya isyarat tegas untuk menjaga jarak aman dari klien mereka. Rania, tolong. Mas mohon,
Beri Mas kesempatan sekali ini saja untuk bicara. Bisik Danu setengah berteriak dari balik bahu pengacaraku, suaranya parau dan bergetar hebat. Kita bisa selesaikan ini secara kekeluargaan, Ra? Tidak perlu sampai cerai dan masuk ke meja hijau seperti ini. Mas masih suami sahmu. Namun, aku bahkan tidak memalingkan wajahku sedikit pun untuk menatapnya. Bagi diri yang sekarang, Danu hanyalah sesosok asing yang pernah menyusup ke dalam hidupku dan mencoba merenggut segala hal yang kubangun dengan keringat dan air mata. Petugas pengadilan kemudian memanggil nomor urut perkara kami, mengisyaratkan seluruh pihak untuk memasuki ruang sidang utama yang hening dan sakral. Majelis hakim yang dipimpin oleh seorang hakim ketua berwibawa duduk tegap di mimbar depan, siap membuka jalannya persidangan. Aku duduk di kursi penggugat bersama tim pengacaraku dengan posisi tubuh tegap, sementara Danu dan ibunya duduk di kursi tergugat dengan bahu terkulai layu. Suasana di dalam ruangan terasa begitu tegang saat hakim ketua mulai membacakan identitas para pihak dan pokok perkara gugatan perceraian yang kualukan. Saat agenda mediasi dibuka, hakim ketua memberikan kesempatan kepada pihak Danu untuk menyampaikan tanggapannya. Dengan suara terbata-bata dan mencoba membendung air mata buatan, Danu menyatakan menolak gugatan cerai tersebut dengan alasan masih mencintai istri sahnya dan ingin mempertahankan rumah tangga. Ibu mertuaku yang duduk di sampingnya ikut bersuara dengan senyum memelas yang dipaksakan. Bapak Hakim yang mulia, anak saya ini sangat mencintai Rania. Ini semua cuma kesalahpahaman kecil anak muda. Menantu saya cuma emosi sesaat karena masalah keuangan, ujar ibu mertuaku mencoba memutarbalikkan fakta di depan majelis. Pengacaraku langsung bangkit berdiri dengan tenang dan elegan usai dipersilakan oleh hakim ketua untuk memberikan tanggapan balik atas kebohongan mereka. Izin, Yang Mulia. Pernyataan pihak tergugat bahwa ini hanyalah kesalahpahaman kecil adalah sebuah kebohongan publik yang menyesatkan, tegas pengacaraku dengan suara lantang yang memenuhi ruang sidang. Kami telah menyiapkan berkas bukti autentik berupa dokumen perselingkuhan, bukti pernikahan siri secara ilegal, serta rekapitulasi penyelewengan dana perusahaan milik klien kami yang dilakukan oleh tergugat selama bertahun-tahun. Pengacaraku maju ke depan meja majelis hakim, menyerahkan satu bundel dokumen tebal yang dilengkapi dengan salinan foto-foto pernikahan siri Danu, bukti transfer bulanan ke rekening wanita simpanannya, hingga salinan rekaman CCTV dari showroom mobil mewah. Melihat tumpukan bukti fisik dan digital yang begitu lengkap dan tak terbantahkan diserahkan ke tangan hakim, wajah Danu dan ibunya seketika berubah menjadi pucat pasi bagaikan kertas. Seluruh argumen palsu dan alasan drama yang telah mereka susun rapi dari rumah runtuh seketika tanpa sisa di depan hukum. Majelis hakim membuka dan memeriksa lembar demi lembar bukti yang kuserahkan dengan raut wajah yang kian serius dan menggelengkan kepala. Bukti penyelewengan dana dan pernikahan siri yang dilakukan tanpa izin istri sah tersebut menjadi paku bumi yang mengunci posisi Danu di sudut yang sangat menyudutkan. Hakim ketua menatap tajam ke arah Danu dan memberinya teguran keras atas tindakan manipulatifnya selama membina rumah tangga. Tergugat, bukti-bukti ini sangat jelas dan sah secara hukum. Apakah Anda masih ingin mengelak dari kenyataan ini? Tanya hakim ketua dengan nada penuh wibawa yang menekan. Danu tertunduk dalam-dalam, lidahnya mendadak kelat dan tak mampu lagi merangkai kata-kata pembelaan sedikit pun. Di sebelahnya, ibu mertuaku menyandarkan punggungnya ke kursi dengan mata melotot tak percaya, menyadari bahwa peluang mereka untuk mendapatkan bagian harta gonogini atau mempertahankan pernikahan ini sudah tertutup rapat. Proses mediasi yang tadinya coba mereka manfaatkan untuk mengulur waktu dinyatakan gagal total oleh majelis hakim, dan persidangan diputus untuk langsung dilanjutkan ke tahap pembacaan putusan akhir dalam waktu dekat.
Ketika persidangan ditutup dan majelis hakim meninggalkan ruangan, aku berdiri dari kursiku, merapikan busana muslimahku dengan penuh keanggunan. Aku melangkah keluar dari ruang sidang tanpa sedikit pun menengok ke belakang, meninggalkan Danu yang terduduk lemas di lantai koridor, sambil meremas kepalanya yang penuh tekanan. Pelajaran hukum dan moral ini telah kutuntaskan dengan sempurna. Mereka yang bermain dengan pengkhianatan dan kebohongan kini harus bersiap menanggung kehancuran total atas setiap perbuatan yang telah mereka lakukan kepadaku. Hari penjatuhan putusan akhir oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama akhirnya tiba dengan segala ketegasannya. Di dalam ruang sidang yang dingin, Hakim Ketua membacakan amar putusan yang mengabulkan seluruh gugatan cerai yang kukutip secara mutlak dan mengesahkan ikatan pernikahan kami resmi berakhir. Tidak hanya itu, Majelis Hakim juga menolak seluruh tuntutan harta gonogini yang diajukan oleh Danu, mengingat seluruh aset yang terdaftar terbukti secara sah dibeli menggunakan dana murni perusahaanku sebelum dan selama masa pernikahan. Danu hanya bisa mematung di kursinya dengan tatapan kosong, menyaksikan sisa-sisa harapan finansialnya habis tak berbekas di hadapan hukum. Keluar dari gedung pengadilan, kabar buruk lain yang lebih dahsyat sudah menunggu pria yang kini telah menjadi mantan suamiku itu. Tim pengacaraku resmi melayangkan laporan kepolisian atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan penipuan dana perusahaan sebesar miliaran rupiah yang digunakannya untuk membiayai gaya hidup istri sirinya. Surat panggilan dari kepolisian diserahkan langsung oleh petugas di area parkir gedung pengadilan, membuat ibu mertuaku yang mendampinginya seketika pingsan di atas aspal karena tak sanggup menahan tekanan mental yang teramat berat. Tanpa pegangan uang, tanpa sanak saudara yang mau menampung akibat tabiat buruk mereka selama ini, Danu dan ibunya terlempar ke titik terendah dalam hidup mereka. Rumah kontrakan sempit yang sempat mereka sewa pun terpaksa ditinggalkan karena tagihan tunggakan yang tak mampu lagi dilunasi. Mantan ibu mertuaku yang dulu selalu memamerkan perhiasan emas tebal dan pakaian bermerek di depan teman-teman arisannya, kini harus rela menjual sisa-sisa pakaian bekasnya di pasar kaget demi menyambung hidup dan membeli sesuap nasi setiap harinya. Sementara itu, Danu harus menjalani hari-harinya dalam kecemasan yang luar biasa menghadapi proses penyidikan kepolisian yang terus berjalan. Setiap ketukan pintu di kamar sewa murahnya selalu membuat jantungnya berdebar kencang, takut jika yang datang adalah petugas kepolisian yang membawanya ke balik jeruji besi. Pria yang dulunya selalu tampil klimis dengan kemeja fitting mahal itu kini tampak kumal, kurus, dan jauh lebih tua dari usia aslinya, tergerus oleh penderitaan finansial dan rasa malu yang amat mendalam. Di sisi lain, wanita muda bergaun merah yang sempat menjadi istri sirinya sama sekali tidak pernah muncul lagi untuk membantunya. Begitu sadar bahwa Danu hanyalah pria parasit tanpa harta, wanita itu langsung memutuskan hubungan dan pergi meninggalkan kota tanpa jejak, membawa pergi sisa-sisa janji manis yang tak pernah terwujud. Danu ditinggalkan sendirian dalam penyesalan yang membakar, menyadari bahwa ia telah mempertaruhkan wanita mulia yang tulus mencintainya demi sebuah ilusi semu yang menghancurkan hidupnya. Beberapa pekan kemudian, beredar kabar di lingkungan pertemanan lama bahwa mantan ibu mertuaku terpaksa bekerja menjadi buruh cuci keliling di pemukiman padat penduduk demi bertahan hidup. Tangan tua yang dulu selalu dipenuhi gelang emas tebal kini harus berhadapan dengan air sabun dan pakaian kotor orang lain. Roda kehidupan telah berputar dengan sangat kejam. Kesombongan dan perlakuan semena-menanya kepadaku di masa lalu kini dibayar tunai tanpa diskon oleh alam semesta. Suatu sore, saat aku keluar dari sebuah restoran usai menghadiri pertemuan bisnis dengan mitra baru, mataku tak sengaja menangkap sosok pria yang sangat kukenal di seberang jalan. Danu berdiri di dekat tempat pembuangan sampah, mengenakan pakaian lusuh sambil memegang sebuah brosur lowongan kerja buruh kasar dengan tangan gemetar.
Ia tampak kelelahan, menyapu keringat di dahinya sembari menatap mobil SUV bahariku yang terparkir anggun di depan restoran. Mata kami sempat beradu selama beberapa detik menembus kaca mobil yang gelap. Di dalam tatapannya, ada campuran rasa malu yang membuncah, penyesalan yang tak bertepi, dan permohonan iba yang sangat mendalam. Ia sempat melangkah satu titik seolah ingin mendekat dan berlutut memohon ampun padaku di depan umum. Namun, aku tidak memberikan ruang sedikit pun untuk nostalgia penderitaan tersebut. Aku mengalihkan pandanganku dengan dingin, menandakan bahwa keberadaannya di duniaku telah musnah sepenuhnya. Aku memberi isyarat kepada sopir pribadiku untuk mulai menjalankan kendaraan, meninggalkan sosok mantan suamiku yang berdiri mematung di pinggir jalanan kota yang berdebu. Tak ada air mata yang menetes, tak ada rasa sedih yang menyisa. Yang ada hanyalah ketenangan jiwa seorang wanita yang berhasil merebut kembali kehormatan, harta, dan hak jalannya dari tangan para pembohong. Mobilku melaju mulus membelah sore yang cerah, membawa diriku menuju masa depan baru yang jauh lebih bersinar tanpa bayang-bayang parasit di hidupku. Aku merapikan letak pashminaku di depan cermin, tersenyum tipis menatap masa depan yang kini sepenuhnya berada di bawah kendaliku sendiri. Pelajaran berharga ini telah usai, dan kini saatnya aku membuka lembaran babak baru yang dipenuhi kejayaan dan kedamaian sejati. 6 bulan berlalu sejak ketukan palu hakim mengakhiri panggung sandiwara rumah tanggaku. Kota tempatku berpijak kini terasa jauh lebih segar, seolah sisa-sisa napas kepalsuan yang dulu pernah memenuhi sudut-sudut hidupku telah sepenuhnya tersapu bersih. Perusahaanku berkembang pesat tanpa ada lagi kebocoran dana fiktif untuk membiayai gaya hidup parasit. Setiap pagi, aku melangkah keluar dari rumah dengan senyum yang lahir dari kedamaian jiwa, menghirup udara kebebasan yang hakiki sebagai seorang wanita yang berdiri sepenuhnya di atas kakinya sendiri. Pagi itu, aku menghadiri acara peresmian panti asuhan dan pusat pemberdayaan perempuan yang kubangun dari hasil keuntungan bisnis utama. Di balik pashmina simpel berwarna terakota yang kukenakan, aku berdiri tegap di atas panggung, memberikan kata sambutan di hadapan ratusan tamu undangan dan media. Aku berbicara bukan lagi sebagai korban pengkhianatan yang terluka, melainkan sebagai sosok penyintas yang berhasil mengambil alih kendali atas takdir dan kehormatannya sendiri, tanpa bergantung pada pria manapun. Di tengah riuh tepuk tangan hadirin yang memenuhi aula, mataku tak sengaja menangkap sekilas berita di layar televisi portal yang terpasang di sudut ruangan. Berita running text itu menampilkan kabar penahanan resmi Danu atas kasus penggelapan dana dan penipuan keuangan yang berkasnya telah dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan. Foto wajahnya yang mengenakan rompi tahanan berwarna oranye terpampang jelas, memancarkan raut kekalahan yang amat telak tanpa ada lagi sisa-sisa keangkuhan yang dulu selalu ia banggakan. Aku mengalihkan pandanganku kembali ke arah anak-anak panti yang tersenyum bahagia di depan panggung, sama sekali tak terpengaruh oleh kabar hancurnya masa lalu itu. Karma dan keadilan hukum telah bekerja dengan sangat presisi, menempatkan setiap orang di posisi yang sepatutnya sesuai dengan benih yang mereka tanam. Tidak ada sedikit pun niat dendam yang tersisa di dalam dadaku, yang ada hanyalah rasa syukur mendalam karena Tuhan telah menyelamatkanku dari pusaran kehancuran yang lebih besar. Usai acara peresmian, aku melangkah menuju area taman di belakang panti asuhan, menikmati hembusan angin sore yang menerpa kain hijabku dengan lembut. Ponsel di genggamanku bergetar pelan, menampilkan laporan mingguan dari tim manajemen bahwa ekspansi bisnis ketiga kota besar lainnya berjalan sesuai target. Kebahagiaan dan kejayaan finansial yang kupunya kini terasa jauh lebih bermakna, karena digunakan untuk menebar kebaikan dan memberdayakan banyak orang yang membutuhkan. Aku teringat kembali pada detik-detik saat aku berdiri di balik kaca showroom mobil mewah itu beberapa bulan lalu, sebuah momen kecil yang menjadi titik balik terbesar dalam hidupku.
Jika saat itu aku memilih untuk menangis, meratap, atau melabrak mereka dengan adegan histeris yang murahan, mungkin aku tidak akan pernah sampai pada posisi sekuat dan terhormat ini. Keberanian untuk bersikap dingin, rasional, dan mengambil tindakan finansial yang tegas pada detik itulah yang telah menyelamatkan harga diriku. Mantan ibu mertuaku kini dilaporkan harus menjalani sisa hidupnya dalam kesendirian di kampung halaman, ditinggalkan oleh sanak saudara yang dulu selalu ia agung-agungkan. Kesombongan dan perlakuan buruknya pada menantu sendiri telah menjadi pukat yang mengurungnya dalam penyesalan yang tak akan pernah usai. Ia harus menyaksikan anak kesayangannya meringkuk di balik jeruji besi, menanggung malu yang teramat sangat dari tetangga dan kerabat yang dulu sering ia pamerkan harta palsunya. Sementara Danu di dalam sel tahanan yang dingin, harus membayar setiap rupiah yang pernah ia salah gunakan dan setiap kebohongan yang pernah ia ucapkan. Pria yang dulu mengira bisa membodohi istri sahnya demi wanita lain kini harus menerima kenyataan bahwa tanpa diriku, ia hanyalah seorang pria tanpa masa depan, tanpa harta, dan tanpa kehormatan. Pintu maaf telah tertutup rapat, dan waktu tak akan pernah berputar kembali untuk memperbaiki keputusannya yang sangat bodoh. Aku mengambil napas panjang, merapikan letak busana muslimahku, lalu melangkah menuju mobil yang sudah menungguku di depan gerbang panti. Hari ini, aku membuktikan bahwa seorang wanita yang berhijab dan bersahaja bukanlah sosok yang lemah atau bisa diinjak-injak sesuka hati. Di balik kelembutan dan kesabaran seorang istri, ada ketegasan dan kekuatan luar biasa yang siap membumi haruskan siapa saja yang mencoba mempermainkan ketulusan cintanya. Mobilku melaju membelah jingga senja yang indah di langit Indonesia, meninggalkan masa lalu yang kelam jauh di belakang. Aku menatap masa depan dengan tatapan yang tajam, penuh keyakinan, dan tanpa ragu. Cerita penderitaanku telah resmi ditutup, dan kini kisah kejayaan, kedamaian, serta kebahagiaan sejati Rania yang baru saja resmi dimulai.